Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Yulia Arianti. Saya akan membahas dasar-dasar perilaku individu. Sebagian dari kalian pernah nggak sih dengar kalau usia, gender, masa kerja itu mempengaruhi kinerja karyawan? Ketika suatu organisasi tengah mencapai tujuannya, perilaku setiap individu bisa saja berubah kapanpun dan dipengaruhi oleh lingkungan. Itu ditunjukkan dari dasar-dasar perilaku setiap individu yang berbeda. Ada karakteristik-karakteristik biografis. Yang pertama adalah usia. Dalam permasalahan ini, persepsinya itu beragam. Namun, ada sebuah penelitian yang mencampurkan karyawan profesional dan non-profesional. Saat keduanya dipisahkan, kepuasan karyawan profesional lebih meningkat seiring bertambahnya usia dibandingkan non-profesional. Selanjutnya ada gender. Bukti-bukti menunjukkan bahwa hanya sedikit atau bahkan tidak ada perbedaan yang signifikan. Namun, penelitian psikologis menunjukkan wanita lebih bersedia menyesuaikan diri pada otoritas daripada pria yang lebih agresif, karena pria memiliki lebih tinggi pengharapan untuk sukses. Yang ketiga, ada masa kerja. Bukti terbaru memperlihatkan senioritas dan produktivitas kerja dalam masa jabatan memiliki hubungan positif, sedangkan antara masa kerja dan kemangkiran menunjukkan hubungan negatif. Nah, selain karakteristik-karakteristik biografis, ada pula kemampuan. Yang pertama adalah kemampuan intelektual. Kemampuan ini dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas mental seperti berpikir, menalar, dan memecahkan masalah. Ada 7 dimensi yang paling sering disebutkan dalam membentuk kemampuan intelektual. Yang kedua, ada kemampuan fisik. Kemampuan fisik tertentu memiliki peran penting bagi keberhasilan beberapa pekerjaan yang memang kurang membutuhkan keterampilan dan lebih standar. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan fisik. Di antaranya ada faktor kekuatan, faktor lain, dan faktor fleksibilitas. Kemudian, ada kesesuaian antara pekerjaan dan kemampuan. Aspek penting pada kesesuaian antara pekerjaan dan kemampuan dapat dilihat dengan persyaratan pekerjaan dan kemampuan pekerja itu sendiri. Setelah kemampuan, ada pembelajaran. Setiap perubahan perilaku yang relatif menetap atau permanen sebagai hasil dari pengalaman, 3 teori telah ditawarkan untuk menjelaskan proses di mana kita memperoleh pola perilaku. Di antaranya, yang pertama adalah pengondisian klasik atau classical conditioning. Yang kedua ada pengondisian operant atau operant conditioning. Yang ketiga ada pembelajaran sosial atau social learning theory. Demikianlah tinjauan 3 variabel kemampuan, karakteristik biografis, dan pembelajaran individual dalam perilaku individu. Sekian, terima kasih.